Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas mengenai model data spasial ya. Kita lihat di sini bahwa data yang mengendalikan dalam SIG ini adalah data spasial ya, di mana setiap fungsionalitas yang membuat SIG itu dibedakan dari lingkungan analisis lainnya adalah karena berakar pada keaslian data spasial itu sendiri. Nah, untuk data spasial ini akan menjelaskan fenomena geografi yang terkait dengan lokasi relatif terhadap permukaan bumi atau georeference, dan berformat digital ya, dari penampakan peta, terus berbentuk beberapa titik koordinat, terus simbol-simbol mendefinisikan elemen-elemen penggambaran atau kartografi, lalu dihubungkan dengan beberapa atribut ya, dan disimpan dalam tabel sebagai penjelasan data spasial tersebut, atau kita sebut sebagai georelational data structure. Nah, sumber data spasial pernah kita bahas ini sebelumnya, jadi saya tidak bahas terlalu detail ya. Ada citra satelit, jadi di mana kita mengambil data spasialnya langsung dari satelit, atau juga bisa kita dengan menggunakan peta analog ya, yang pernah saya sampaikan di kelas minggu kemarin, bahwa ketika saya mengambil peta dengan menggunakan kamera ya, yaitu dengan menggunakan foto, terus naik ke atas meja, terus diambil fotonya yang digunakan sebagai dasar ya, terus juga foto yang diambil secara terestrial ya, foto udara, misalnya kita dengan menggunakan drone ya, menggunakan pesawat terbang dan sebagainya. Terus dari semua data spasial ini ada beberapa data sebagai data pendukung, itu disebut sebagai data tabular, di mana data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial ya, dan data ini umumnya berbentuk tabel. Terus salah satu contoh data ini yang umum digunakan adalah data sensus penduduk, data sosial, data ekonomi, dan lain-lain. Ini ada beberapa model data spasial ya, dan kita mengetahui bahwa data spasial ini terdiri dari model data vektor dan model data raster ya. Kalau dari data raster kita seringkali emang agak sulit ya ketika kita akan mengembangkannya. Jadi biasanya untuk model data raster ini rata-rata dalam pengembangan SIG itu digunakan sebagai peta dasar saja ya, atau base map. Terus untuk model data vektor ada non topologi dan topologi. Untuk topologi datanya sederhana, terus datanya tingkat tinggi. Terus dari data tingkat tinggi ada yang TIN ya, triangulate irregular network ya, terus ada by region, dan juga bisa segmennya itu bisa dibuat secara dinamis. Misalkan kita punya suatu aplikasi ya, dimana aplikasinya ini seperti yang pernah saya contohkan waktu itu, misalkan aplikasi GPS ya. Misalkan di sini ada beberapa lahan ya, ada lahan, terus misalkan ini milik tanah si A, terus milik tanah si B, ini milik tanah si C, ini A, B, C ya. Ini yang disebut sebagai dynamic segmentation. Terus kita bisa menggabungkan, misalkan si D ini membeli tanah si C dan si B gitu ya. Terus ini digabungkan menjadi segini kan ya, ini tanah si D, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah tanah milik si D, jadi digabungkan itu bisa ya. Ini yang disebut sebagai dynamic segmentation ya. Kalau region itu kayak batas-batas kecamatan, karena kalau misalnya batas kecamatan itu jarang ya, kecuali kalau misalkan dari peta Cianjur, misalnya ini kan peta Cianjur kurang lebih seperti inilah bentuknya ya, mengerucut ke atas. Nah, misalkan untuk wilayah ke selatan itu kan mau rencananya ada rencana pemekaran ya, untuk pemekaran Cianjur Selatan ya. Ini untuk Cianjurnya nanti paling hanya
dua wilayah saja, ada Cianjur Kota dan wilayah Kabupaten Cianjur Selatan gitu ya rencananya. Tapi kalau berdasarkan kecamatan sih rata-rata itu tidak berubah ya. Jadi karena kan kemarin kalau nggak salah dari Kecamatan Sukanagara sampai ke Cidaun ujungnya ya, sampai ke pantai selatan itu yang akan dijadikan daerah atau wilayah pemekaran gitu ya. Jadi secara dinamiknya itu langka itulah, jarang ya, dan perlu beberapa regulasi yang lumayan kompleks ya. Bahkan harus ada izin dari gubernur ke presiden gitu ya kalau misalkan kita mau ini. Jadi rata-rata sih kalau misalkan peta wilayah ini region ya, dia lebih jauh cenderung ke datanya itu data statis ya. Paling yang dynamic mah yang kayak tadi gitu ya, mengubah status kepemilikan tanah, terus misalkan tanah si A dijual, terus dijualnya ke si E dan D, ini bisa dipecah lagi, jadi ini bisa diubah-ubah ya, yang disebut sebagai dynamic segmentation. Nah, terus ada model data vektor ya. Model data vektor ini adalah merepresentasikan setiap fitur ke dalam baris dan tabel ya, dan ini mendefinisikan titik X, Y ya dalam suatu space, dan fitur ini dapat memiliki ciri-ciri yang berbeda lokasi atau titik, garis atau poligon. Terus untuk topologi ada non topologi ya, topologi dan non topologi. Kalau topologi ini biasa digunakan dalam analisis spasial SIG, mana topologi merupakan model data vektor yang menunjukkan hubungan spasial di antara objek spasial ya. Terus salah satu contoh analisis spasial yang topologi ini adalah proses overlay ya, atau tumpang tindih ya, overlay dan analisis jaringan, network analisis dalam sistem informasi geografis. Terus ada non topologi digunakan dalam menampilkan atau memproses data spasial yang sederhana dan tidak terlalu besar ukuran filenya. Nah, dalam Esri format topologi ini biasanya dalam bentuk shapefile ya. Sedangkan format dalam bentuk topologi adalah coverage atau area atau wilayah. Terus untuk topologi ini secara data sederhana ya terdiri dari 3 ini saja ya, titik, garis, dan poligon. Terus data tingkat tinggi ada thin, region, dan dynamic segmentation. Untuk topologi simple data, misalkan di sini ada beberapa ID ya. Di satu ini namanya SMU1 ya, lokasi kecamatan A ya. Nah, misalkan ini ya, SMU1 kecamatan A, terus ini ya, terus SDNB kecamatan A, SMM5 kecamatan A, SDNA kecamatan B, SMU2 kecamatan B. Nah, ini kita lihat by lokasi ya, jadi ini sudah kelihatan lah ya. A ini berarti 123 ya, 123, nah, kurang lebih seperti ini ya. Terus untuk B ini adalah 45, B45, atau misalkan sisanya adalah kecamatan C, misalkan ada 6 dan 7 ya, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Terus ada garis ya, nah ini bentuk linear, ini representasi seperti jalan nasional, provinsi, dan kabupaten ya. Terus untuk poligon yang kayak tadi ya, cover area ya, ini ada sawah misalkan luas 1 hektar, ID-nya 1, ini sawah. Nah, terus untuk permukiman ya ID-nya 2 yang luasnya 30 hektar. Terus untuk kebun ya, untuk kebun ini luasnya 45 hektar ya, ini untuk kebun. Dan untuk danau ini luasnya 40 hektar. Terus bagaimana dengan topologi higher ya, level data yang pertama yaitu thin atau triangulate irregular network ya. Dan di sini contoh model permukaan bumi digital atau digital terrain model atau DTM. Ada juga region ya, ini sekumpulan poligon ya. Kalau region ini di mana masing-masing poligon tersebut dapat atau tidak mempunyai keterkaitan ya. Terus ada juga dynamic segmentation, adalah model yang dibangun dengan menggunakan segmen garis dalam rangka membangun model jaringan network. Terus model data raster ini mempunyai struktur data yang tersusun ya dalam bentuk matriks atau pixel dan membentuk grid. Terus setiap pixel dia memiliki nilai tertentu ya.
dan memiliki atribut tersendiri termasuk nilai koordinat yang unik ya. Nah, selain itu, model ini digunakan pula dalam membangun model ketinggian digital DEM atau Digital Elevation Model, dan model permukaan digital atau DTM ya, Digital Terrain Model ya. Kurang lebih seperti ini untuk data raster ya. Ada baris dan kolom, ini struktur penyimpanan data raster, ini misalkan 80 ini ya, terus untuk 74 kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ke sini. Kalau nggak salah ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Ini untuk 62 ya sampai ke sini ya. Terus ada 45. Terus ada 34 misalkan gambarnya ke sini ya. Terus dia 30 sendiri, terus 39 ke sini ya. Kalau misal gambarnya kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini poligon yang direpresentasikan dalam bentuk macam ukuran sel atau pixel ya. Jadi misalkan gambar seperti ini, kalau bentuk pixel ya dia bentuknya kotak-kotak seperti ini, kayak tangga gitu. Nah, ini untuk raster ya, baris dan kolom ya. Jadi ini dia menggunakan koordinat kartesian ya, dimana setiap baris merupakan paralel dengan sumber di mana x-aksis dan kolom paralel dengan menggunakan y-aksis. Shell pixel memuat sistem koordinat UTM Universal Transfer Mercator, kurang lebih seperti ini untuk koordinat kartesian dan UTM Project Koordinat System ya. Ini misalkan informasi luasan data raster ya. Terus apa keuntungan ketika kita menggunakan data raster? Yang pertama yaitu memiliki struktur datanya dia sederhana ya, jadi tidak perlu ada poligon, titik dan lain sebagainya. Terus format yang sangat cocok untuk dapat melakukan analisis statistik dan spasial ya. Terus mempunyai kemampuan dalam merepresentasikan data yang bersifat continuous ya, seperti dalam memodelkan permukaan bumi. Memiliki kemampuan untuk menyimpan titik, garis, area dan permukaan atau surface ya. Terus memiliki kemampuan dalam melakukan proses tumpang tindih atau overlay ya, secara lebih cepat pada data yang kompleks. Misalnya kita mengambil secara terestrial, tinggal tempel saja ya, jadi tidak terlalu rumit lagi untuk menggambarkannya. Lalu pertimbangan dalam menggunakan model data raster ini yaitu terdapat beberapa keterbatasan masalah akurasi dan presisi ya, terutama pada saat menentukan ukuran sel atau pixel. Terus data raster ini ya sangat potensi menghasilkan ukuran file yang sangat besar tentunya. Terus peningkatan resolusi akan meningkatkan ukuran data. Hal ini akan berdampak pada penyimpanan data dan kecepatan proses. Dan hal ini akan sangat bergantung kepada kemampuan dari hardware-nya ya. Jadi ini harus didukung oleh hardware yang memiliki kualitas yang bagus ya untuk data raster ini, karena ukurannya sangat besar ya, beda dengan data vektor. Ini untuk pemanfaatan model data raster menurut Esri ya, ini digunakan sebagai base map ya. Terus peta model permukaan ya seperti ini contohnya. Terus raster juga bisa digunakan sebagai peta tematik ya, agrikultur, barebone, water, deciduous ya, dan sebagainya. Terus juga raster bisa digunakan sebagai atribut dari objek ya. Ini perbandingan vektor antara raster ya. Untuk vektor dia lebih akurat dan presisi. Raster ini sangat bergantung dengan ukuran grid atau sel. Atributnya DBMS bisa langsung ya. Kalau raster grid merepresentasikan atribut, relasi dengan DBMS ya tidak secara langsung, jadi harus diterjemahkan terlebih dahulu ya. Misalkan warna hijau itu untuk ketinggian dari berapa sampai berapa gitu ya, warna merah dan seterusnya. Terus dari segi kompleksitas ini tinggi, memerlukan algoritma dan proses yang sangat kompleks. Kalau raster mudah ya dalam mengorganisasi dan proses. Untuk output kualitas tinggi sangat bergantung dengan plotter atau printer dan kartografi ini. Dengan raster bergantung terhadap output ya, printer atau plotternya. Terus dari segi analisis vektor, spasial dan atribut ini terintegrasi ya. Kalau raster ini bergantung algoritma ya, dan mudah untuk dianalisis. Terus aplikasi dalam remote sensing ini tidak langsung. Nah, ini kalau kita menggunakan remote sensing ini raster bisa secara langsung ya, ketika kita melakukan analisis dalam bentuk citra ya. Terus dari segi simulasi ya, kalau vektor ya sulit ya, jadi gambarnya hanya sekumpulan titik-titik.
titik poligon ya, dan seterusnya. Sedangkan untuk raster ini mudah untuk dilakukan simulasi. Untuk inputnya digitasi dan memerlukan konversi dari scanner ya. Terus kalau raster sangat memungkinkan untuk diaplikasikan dari asal kompresi dengan menggunakan scanner saja atau kamera. Terus untuk dari segi volumenya di sini bergantung pada kepadatan dan jumlah vertex ya. Sedangkan raster ini bergantung pada ukuran grid atau sel ya. Terus dari segi resolusi ya, kalau vektor bermacam-macam ya, kalau raster ini dia cenderung lebih. Ini contoh misalkan menghitung luas data raster berdasarkan jumlah dan resolusi ya. Resolusi ini diklasifikasikan sebagai apa? Dan biasanya ini dengan menggunakan ArcMap ya. Kalau kita menggunakan ArcView untuk menghitung luas daerah berdasarkan resolusi ini sulit ya untuk dilakukan ya. Nah, cara menghitung luas data raster dalam satuan hektar dengan konversi data raster ke vektor dan hitung luas data vektor hasil konversi. Ada beberapa isu yang dapat menyebabkan cara tersebut tidak enak untuk digunakan ya. Yang pertama yaitu metode konversinya ini dari raster ke vektor ini dapat menyebabkan distorsi terkait perhitungan luasnya gitu ya. Terus yang kedua, jika jumlah raster hasil konversi sangat besar ini akan membebani komputer. Dan perlu kita ingat ya, untuk tingkat informasi yang sama data vektor lebih berat dibandingkan dengan data raster ya. Nah, misalkan hitung luas per pixel ya, untuk value 1 jumlahnya ada segini ya. Ini tahun ini ukurannya pixel ya, kita berapa ini? 41 juta pixel, 822.903 pixel ya. Karena 4 jutaan lebih, 441 juta lebih. Terus untuk value yang kedua ini sekitar 38 juta lebih ya. Untuk count yang ketiga 47 juta pixel lebih. Dan kita biasanya ini dikalkulasi ya. Jadi kalau berdasarkan ini, misalkan kita lihat per pixelnya ini umumnya sebagai contoh 0,5 gitu ya. Jadi setengah meter persegi ya, setengah meter persegi, maka luas per pixelnya adalah 0,25 meter persegi. Tinggal dikalikan saja ya berapa jumlah pixelnya. Jadi 0,25, misalkan di sini jumlah ini ya. Nah, ini tahun ini dikali 0,25 meter persegi. Coba kita hitung di kalkulator ya. Jadi 4182 41.822.903 ya dikali 0,25, kurang lebih ini sekitar 10 juta ya, 10.455.725 meter persegi atau 10 berapa nih, lumayan banyak juga ya luasannya gitu ya, berapa hektar itu yang bisa dikalkulasikan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana cara mengkonversinya adalah jumlah ukuran pixel per pixel ya. Nah, seperti yang telah disebutkan pada bagian ini luas per pixel ya. Nah, kalau ini di hasilnya ya, jadi ini berapa hektar nih? Ini 954 hektar ya. Yang ketiga 1199 hektar lebih dan seterusnya ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini tugas, ini enggak ada lah, ada tugas untuk pertemuan sekarang. Nah, saya akan menyampaikan kisi-kisi ya untuk UTS nanti ya. Ini untuk kelas reguler terdiri dari 2 tipe soal, sedangkan untuk kelas non reguler terdiri dari 1 tipe soal.
Nah, sebentar saya lihat dulu. Nah, untuk pertama itu kisi-kisinya, definisi SIG silakan kalian pelajari ya, dari konsep dasar SIG itu ada semuanya. Terus ada juga studi kasus ya yang coba kalian analisis, jadi analisisnya tidak terlalu detail ya, jadi gambaran kalian kira-kira kalau misalkan membuat aplikasi SIG, terus saya kasih studi kasus seperti ini, nanti kalian tinggal jabarkan saja kira-kira apa saja yang diperlukan ya untuk menghasilkan suatu peta ya. Terus juga bidang-bidang SIG itu kalian pelajari ya, bidang-bidang sistem aplikasi sistem informasi geografis yang sering digunakan itu kira-kira apa saja ya. Terus juga kayak tadi ya, kita harus perhatikan ketika kita membangun suatu sistem, hal apa saja yang diperlukan dari segi hardware-nya, software-nya, dan seterusnya. Terus ini soal studi kasus ini ada dua ya, kalau yang reguler misalnya adalah konsep dan pemahaman Anda ya nanti. Untuk kelas yang kelas NR juga ini sama ya tadi ya, konsep-konsep dari sistem informasi geografis, pengertiannya. Terus juga ada sama, ini juga yang reguler ada dua studi kasus yang perlu kalian analisis dan apa yang perlu dilakukan gitu ya ketika kita membangun suatu sistem informasi geografis tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk melakukan absensi di LMS ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.